Di dalam Al-Baqarah ayat 102, di situ dilihat jelas tentang bagaimana ada kalimat mereka mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Jadi jangan gembirakan setan, jangan gembirakan iblis dengan perpisahan. Yakinlah ini adalah godaan setan. Apapun motivasinya bercerai, apapun motivasinya berpisah, ditinjau dulu. Jangan-jangan itu sesuatu yang memang betul-betul dari godaan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ingin memutuskan berpisah, ingin memutuskan bercerai, sebentar dulu. Coba ditimbang-timbang dulu beberapa hal ini, siapa tahu bisa untuk mencegah supaya jangan berpisah. Yang pertama, coba diingat-ingat dulu bagaimana susahnya mencari pasangan. Berusaha ke sana kemari, minta ke sana kemari, ta'aruf ke sana kemari, kenalan ke sana kemari, memantau ini, memantau itu, melihat ini, melihat itu. Berdoa sama Allah siang dan malam supaya diberikan jodoh. Lalu Allah kabulkan, Allah berikan jodoh itu. Apakah hal itu tidak bisa menjadi pertimbangan kuat bahwasanya yang hadir di kehidupan rumah tangga kita itu adalah jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita mintakan itu. Siang dan malam kita susah mencarinya. Lalu ketika sudah ada, apakah akan dilepas begitu saja? Adapun kekurangan, permasalahan, itu pasti terjadi dalam rumah tangga. Silakan dilihat rumah tangga siapa yang tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga punya masalah keluarga saat itu. Punya masalah rumah tangga. Jadi, betapa susahnya mencari jodoh. Coba lihat orang-orang yang sampai usia sangat tua tidak punya jodoh. Bahkan beberapa sampai jadi nenek-nenek, sampai jadi kakek-kakek, mereka tidak punya jodoh. Sementara kita dikaruniai jodoh. Artinya itu disayang-sayang, itu disyukuri. Jadilah penguat ketika ada problema besar, jadikan itu penguat sebagai aku harus mempertahankan. Jangan bercerai, jangan berpisah. Yang pertama. Yang kedua, bayangkan ketika sudah menikah itu, ya prosesnya untuk menuju pernikahan itu, kita melibatkan banyak orang, melibatkan keluarga besar, menghabiskan biaya yang luar biasa. Dan lihatlah doa-doa orang yang datang. Doa orang tua, kemudian doa mertua, doa saudara-saudara, doa kaum muslimin yang hadir dalam pernikahan kita. Mereka itu mendoakan apa antara lain? Keberkahan, sakinah, keawetan, bisa langgeng sampai tua, sampai kakek nenek. Dan upaya orang tua, biaya besar orang tua itu, kemudian doa-doa orang-orang, apakah akan diabaikan begitu saja? Karena kita tidak sabar dengan permasalahan, lalu akhirnya memilih berpisah. Sehingga semua yang dulu dibangun hancur semuanya. Lihat foto-foto album pernikahan, lihat video-video pernikahannya, lihat bagaimana kenangan-kenangan kondangannya orang-orang pada datang. Jadikan itu penguat supaya jangan mudah memutuskan berpisah. Jangan memutuskan berpisah. Karena pernikahan itu berkah sekali. Pernikahan itu sangat berkah. Menyempurnakan separuh agama. Pernikahan itu banyak ibadah yang dilakukan, termasuk ibadah sabar. Itu ada di pernikahan. Sabar menghadapi kekurangan dari pasangan. Toh diri kita juga punya banyak kekurangan. Jadi kita tidak mencari orang yang sempurna, tetapi kita itu berusaha bersikap dengan sempurna, berakhlak sempurna untuk menghadapi ketidaksempurnaan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, perceraian itu memang tidak diharamkan Allah. Sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal. Tetapi itu adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan yang dibenci oleh Allah.
Nah, sementara kita ingin surganya Allah, kita ingin ridhonya Allah, tetapi kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Usahakan, kalau kita ingin surganya Allah, kalau kita ingin ridhonya Allah, kalau kita ingin cintanya Allah, ya lakukan sesuatu yang dicintai Allah, serta hindari sesuatu yang dibenci Allah. Jangankan orang yang beragama, orang awam pun tahu kok perceraian, perpisahan itu sesuatu yang kurang baik. Walaupun tentunya juga merupakan solusi juga. Jadi memang betul, perceraian itu solusi. Apabila dengan alasan yang tepat. Misalkan pasangannya murtad, pasangannya syirik, pasangannya melakukan penyiksaan setiap hari, pasangan melakukan perzinaan, perselingkuhan, apa yang tidak karu-karuan. Tapi kalau masih baik-baik saja, permasalahan-permasalahan kecil atau permasalahan yang masih bisa dimusyawarahkan, sebaiknya jangan memutuskan untuk berpisah, jangan memutuskan untuk bercerai. Yang keempat, ini terutama bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikaruniai putra, yang dikaruniai anak. Ini adalah pelengkap dan penyempurna daripada rumah tangga. Saya punya banyak kenalan yang mereka sudah puluhan tahun berumah tangga, tidak dikaruniai anak. Bahkan ada yang sudah sampai, si perempuan sudah sampai 50 tahun tidak punya anak. Bayangkan, ini luar biasa, sudah dapat karunia jodoh, bisa menikah. Yang kedua, diberi amanah anak. Ini tidak semuanya bisa. Jadikan kehadiran anak itu sebagai penguat untuk supaya kita sabar menghadapi masalah rumah tangga. Sehingga ketika kita tidak kuat untuk berpisah, lihatlah anak, lihatlah anak. Kasihan mereka nanti tumbuh dalam keadaan melihat biduk rumah tangga orang tuanya hancur. Mereka akan berangkat sekolah dalam keadaan mereka itu adalah anak yang broken home. Dan kalau kita lihat di sekitar, cukup banyak anak-anak nakal yang setelah diteliti juga antara lain adalah keretakan rumah tangga orang tuanya. Mereka akhirnya ya seperti itu. Walaupun kita tidak tahu apa benar mereka nakalnya karena orang tuanya bercerai atau tidak. Tapi yang jelas sebuah siksaan batin yang cukup kuat melihat orang tuanya bercerai. Dan tentunya ketika masing-masing orang tua sudah menikah, anak akan bingung menghadapi orang tua yang asing, orang tua yang tiri, orang tua yang sambung. Di rumah ibu mereka ketemu yang tiri, di rumah ayah mereka ketemu yang tiri. Dan tentunya tidak selepas dan senyaman bila itu adalah ayahnya sendiri dan ibunya sendiri. Jadi ini luar biasa. Adanya anak dan bayangkan perpisahan yang tentunya akan menghancurkan psikologi anak ketika orang tua memutuskan untuk berpisah. Selanjutnya, Allah menyebut pernikahan itu dengan kalimat mitsaqun ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Dan ini pernah terjadi, kalimat mitsaqun ghalidha ini Allah gunakan untuk ketika mengambil sumpah Bani Israel. Waktu itu diangkat gunung di atas kepala mereka. Dan itu disamakan dengan pernikahan kalimatnya mitsaqun ghalidha. Artinya oleh Allah ini diagungkan sekali. Betul-betul sangat kuat. Pelanggaran terhadap mitsaqun ghalidha, peremehan terhadap mitsaqun ghalidha, artinya kita seolah-olah meremehkan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan syariatnya. Jadi, kalau memang harus berpisah, lakukanlah secara terpaksa yang betul-betul itu solusi terakhir. Yang karena memang luar biasa harus berpisah. Tetapi kalau masih bisa disabari, masih bisa dibahas, masih bisa dimusyawarahkan, masih bisa dikuatkan, ditahan dulu. Jangan coba-coba mudah berpisah. Jadi karena ini adalah mitsaqun ghalidha, sesuatu yang Allah agungkan, ikatan dengan Allah yang sangat kuat. Dan Allah sangat mengagungkan hal itu. Makanya jangan mengecilkannya, jangan meremehkannya, jangan mudah memutuskan perjanjian tersebut. Berikutnya, perceraian merupakan prestasi setan, ya, prestasi setan yang terbesar. Jadi saya pernah dengar itu
iblis itu setiap hari mendapatkan laporan-laporan dari pasukannya. Mereka berhasil menyesatkan siapa. Oh iya, aku berhasil membuat si fulan minum, aku berhasil membuat si fulan membunuh, aku berhasil membuat ini dan itu. Tetapi sama iblis itu dianggap biasa. Tapi ketika ada pasukannya yang mengatakan, aku berhasil memisahkan suami istri ini, dialah yang berprestasi. Konon malah sampai dihormati sekali, diletakkan di singgasananya. Dihormati sekali. Karena menurut iblis ini paling besar. Prestasi paling besar setan adalah bisa memisahkan rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga seseorang. Di dalam Al-Baqarah ayat 102, di situ dilihat jelas tentang bagaimana ada kalimat mereka mempelajari sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Jadi jangan gembirakan setan, jangan gembirakan iblis dengan perpisahan. Yakinlah ini adalah godaan setan. Apapun motivasinya bercerai, apapun motivasinya berpisah, ditinjau dulu. Jangan-jangan itu sesuatu yang memang betul-betul dari godaan setan. Hati-hati, ketika seorang suami sudah mulai ada kebencian dengan istrinya, di saat itulah mungkin semua keburukan istri akan muncul di kepalanya, dibisikkan oleh setan terus sampai akhirnya, ya dia bukan jodohku, aku harus pisah dari dia. Begitu pula seorang istri, ketika sudah ada rasa benci dengan suaminya, ya sudah akan dibisikkan terus, masukkan terus berbagai macam alasan yang bisa menguatkan aku harus berpisah dengan dirinya. Karena kalau kita lihat kebaikannya, masing-masing pasangan tentunya lebih banyak. Dan pernikahan itu bukan urusan cinta-cinta saja. Jangan terbuai dengan lagu-lagu cinta. Pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu penyelamatan dari zina. Pernikahan itu adalah menambah keturunan anak-anak yang soleh. Pernikahan itu keberkahan. Pernikahan itu pendidikan. Pernikahan itu adalah pengendalian diri. Pernikahan itu belajar akhlak. Pernikahan itu belajar sabar. Luas sekali. Jadi bukan masalah aku suka atau tidak, cinta atau tidak. Itu memang salah satu bumbu pernikahan. Tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah ridho Allah. Karena nanti yang namanya cinta, yang namanya syahwat, yang namanya selera, tentunya akan terkikis dengan hari-hari yang selalu bersama itu bisa jadi hilang atau bisa jadi menguat. Dan yang paling awet ketika cinta itu dibangun atas dasar takwa. Kalau cinta dibangun atas dasar kecantikan, kecantikan bisa memudar. Kalau cinta dibangun atas dasar kelangsingan, langsing bisa gemuk. Kecantikan kalau didasarkan atas kekayaan, kekayaan bisa hilang. Tetapi pernikahan yang dilandasi atas dasar takwa, itu pernikahan yang barokah, pernikahan yang abadi, pernikahan yang langgeng, pernikahan yang Allah berkahi. Jadi itu sedikit berbagi ya untuk alasan mengapa jangan berpisah, jangan bercerai. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang mau dibahas atau ditanyakan silakan ditulis di komen ya. Di komen di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.